Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi di tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran, bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disiapkan ya buku tematik 6A dan alat tulisnya. Semangat belajar! Materi pertama, kita akan membahas tentang teks laporan hasil pengamatan. Ada yang tahu arti dari teks laporan hasil pengamatan? Ya, betul. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar kita. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan terdiri dari informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Ternyata, dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Pasti masih ingat ya tentang ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, satu paragraf terdapat satu gagasan pokok. Sebagai contoh, bacalah teks berikut ini. Dari teks tersebut terdapat 2 paragraf. Ada yang tahu ide pokok tiap paragraf? Ide pokok bisa kita dapat dari kalimat utama. Pasti sudah tahu ya cara mencari kalimat utama. Kalimat utama dari paragraf pertama dan kedua terdapat di awal paragraf. Perhatikan bagan berikut. Judul dari teks tersebut adalah ide pokok dari paragraf pertama dan ide pokok paragraf kedua. Untuk melatih mencari ide pokok, silahkan mengerjakan soal berikut ini. Materi selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah Pancasila, ideologi bangsa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Nilai yang terkandung pada sila pertama adalah 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. 3. Menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Rantai adalah lambang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung pada sila kedua yaitu 1. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 2. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai yang terkandung pada sila ketiga yaitu mencintai produk-produk buatan anak bangsa, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kepala banteng adalah lambang sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung pada sila keempat yaitu
mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menerima dan melaksanakan musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Saatnya kita mengenal negara-negara di Asia Tenggara. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Kita mulai dari negara Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Pegunungan di bagian barat Myanmar adalah Pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy hingga Sitang di bagian tengah. Di bagian selatan, pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Sungai Sitang menghasilkan tembakau, Plato San menghasilkan teh, dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Thailand, pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara juga terdapat dataran rendah. Sungai Chao Phraya terletak di bagian tengah Thailand yang merupakan dataran rendah yang subur. Di bagian timur terdapat Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan Laos. Di bagian timur laut terdapat Plato Korat yang merupakan wilayah yang kurang subur. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain pertanian, ada pula pertambangan. Dan Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Di bagian barat laut terdapat dataran lacustring. Dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur, sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian dan perkebunan. Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan wilayah Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi dan pegunungan Cordillera Annam di bagian utara. Dataran rendah hanya berada di bagian selatan dan barat daya. Sungai Mekong mengalir dari wilayah barat daya sampai ke arah tenggara. Daerah sekitar Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekaligus terpadat di Laos, sehingga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan sumber perikanan. Vietnam. Keadaan alam Vietnam bervariasi, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunnan dan dataran tinggi Annam. Delta Sungai Merah berada di sebelah utara. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan. Malaysia.
Wilayah Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya. Sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar merupakan pegunungan. Wilayah Malaysia bagian barat relatif beragam kenampakan alamnya, yaitu dataran, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Sungai yang mengalir di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak, sedangkan Sungai Rajang mengalir di Malaysia Timur. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor Malaysia. Beberapa daerah dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Bukit-bukit rendah berada di bagian barat dan selatan. Beberapa sungai kecil mengalir di daratan Singapura, seperti Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik, dan beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra, dua benua, dan terletak di antara dua sabuk pegunungan. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Selain lautan yang luas, Indonesia juga mempunyai sungai besar dan kecil, serta danau. Dataran rendah yang luasnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu. Ada pula getah yang dihasilkan dari pohon karet. Perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya. Pantai-pantai Indonesia dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam, misalnya hasil tambang berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak, Malaysia Timur. Wilayahnya memiliki dataran rendah dan pantai berawa di bagian barat, dan perbukitan di bagian timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Filipina. Sebagian wilayah terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sungai di Filipina pendek, berarus deras yang berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas.
Alhamdulillah, kita telah selesai belajar materi di tema 1 PB1. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.